Saya Dea Azhara Rizal, nomor DP 2011212056. Wah, kalau kita berbicara tentang gizi, pasti yang terlintas makanan bukan? Nah, begitu banyak permasalahan yang diakibatkan dari gizi. Mulai dari kekurangan gizi sampai yang kelebihan gizi. Nah, berikut ini salah satu masalah gizi yang perlu segera diatasi di Indonesia. Umur anak sama. Kok bisa ya tinggi badan berbeda? Nah, inilah yang dinamakan dengan stunting. Bagi yang belum tahu, yuk cekidot! Sebagian masyarakat awam mungkin belum pernah mendengar kata stunting. Stunting adalah kondisi di mana gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Sebanyak 159 juta anak stunting di seluruh dunia, 9 juta di antara mereka tinggal di Indonesia. Stunting bisa terjadi karena anak kekurangan gizi sejak masa dalam kandungan, tertular infeksi, dan juga hidup di lingkungan yang kotor. Stunting hampir tidak dapat disembuhkan dan dampaknya seumur hidup. Yang pertama, IQ anak akan merendah. Yang kedua, pertumbuhan tinggi terganggu, sistem imun akan lemah, dan yang keempat, akan rawan terkena penyakit tidak menular. Lalu, bagaimana sih cara mencegah terjadinya stunting? Pencegahan stunting bisa dilakukan dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, di mana pada periode tersebut merupakan periode emas untuk pertumbuhan si kecil. Nah, mengapa sih pengasuhan 1000 HPK itu penting? Nah, pada periode itu akan terjadinya perkembangan kecerdasan otak, yang kedua akan pertumbuhan fisik, yang ketiga akan penguatan metabolisme tubuh, dan yang keempat dapat mencegah terjadinya stunting. Bagaimana sih cara mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK? Yang pertama, ibu hamil harus makan dengan gizi seimbang. Kedua, minum tablet darah minimal 1 butir per hari. Ketiga, tidak merokok, minum alkohol, dan menghindari makanan berpengawet. Yang keempat, mengikuti kelas ibu hamil dan bina keluarga balita. Yang kelima, lakukan inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif. Keenam, beri makanan pendamping atau MPASI. Ketujuh, pantau tumbuh kembang anak dengan kartu kembang anak. Yang kedelapan, berperilaku hidup bersih dan sehat. Gizi sangat mempengaruhi kualitas generasi mendatang. Untuk itu, diperlukanlah peran SKM dalam menghadapi permasalahan gizi. Perannya yang utama adalah melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai gizi, masalah-masalah gizi, dan cara penanggulangan masalah gizi tersebut. Nah, yang kedua, ikut melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi di puskesmas dan juga pemantauan gizi kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Dan yang ketiga, membuat atau merancang program-program yang nantinya dapat meningkatkan gizi masyarakat dan juga bisa menurunkan angka kekurangan gizi di masyarakat. Selain berperan dalam menghadapi persoalan gizi, Sarjana Kesehatan Masyarakat juga berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disingkat dengan SDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri kemiskinan, kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini memiliki 17 tujuan utama, namun terdapat 5 tujuan dalam kesehatan. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Yang kedua, mengakhiri kelaparan. Yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Yang kelima, kesetaraan gender. Dan yang terakhir, akses air bersih dan sanitasi. Kontribusi SKM dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Yang pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan, baik dari tenaga kesehatannya sendiri maupun penyebaran fasilitas kesehatan yang ada di daerah-daerah terpencil. Nah, yang kedua, mengkampanyekan kesehatan khususnya yang terkait dengan permasalahan gizi. Dan yang terakhir, ikut berperan aktif dalam program-program kesehatan dan bisa menciptakan suatu program atau ide yang lebih kreatif untuk pencapaian target masalah gizi tersebut.